Anugerah Tuhan melimpah buat orang-orang yang rendah hati. Anugerah Tuhan bisa mengalir mudah dan deras di hidup orang-orang yang rendah hati. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya doa kita semua ada dalam kasih sayang Tuhan. Kita semua orang-orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Dan pagi ini saya percaya Tuhan mau kita mengetahui, kita sadar bahwa Tuhan mau melimpahkan anugerahnya bertambah-tambah tiap hari di hidup kita. Anugerahnya semakin berkelimpahan di hidup kita. Dan Tuhan memberitahu caranya agar anugerahnya bertambah-tambah di hidup kita. Alkitab berkata di dalam Yakobus 4 ayat 6, tetapi anugerah atau kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam versi Amplified Bible, but God give us more and more grace. Tuhan kasih lagi anugerahnya bertambah-tambah, terus mengalir dengan deras di hidup kita. Bagaimana caranya? Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani, berbelas kasihan, menaruh anugerahnya, membuat anugerahnya deras, mengalir, melimpah buat orang-orang yang rendah hati. Bahkan Yesus berkata kalau kita baca dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri atau sombong, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendah hati adalah mau percaya, mau mengakui bahwa pendapat Tuhan yang benar bukan pendapat kita yang benar. Ya, salah satu kerendahan hati, saya percaya itu adalah yaitu percaya pendapat Tuhan yang benar bukan pendapat kita yang benar. Dokter berkata bahwa sakit kita nggak bisa sembuh. Oke, itu diagnosa dokter. Tapi Yesus berkata oleh bilur darahnya kita sudah disembuhkan. Alkitab berkata, karena tidak ada penyakit yang tidak ditanggung di atas kayu salib. Ketika kita memilih percaya pada apa yang jadi pendapat Tuhan, bahwa sakit kita bisa sembuh, kita disebut rendah hati. Dan orang yang rendah hati ditinggikan. Amin. Ingat Maria, ibu Yesus, didatangi malaikat dan malaikat berkata, engkau akan mengandung anak laki-laki dan kau akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kau akan memberi nama dia Yesus. Namanya disebut Immanuel, dan kau akan memberi nama dia Yesus. Ketika Maria mendengar hal itu, Maria belum pernah berhubungan suami istri. Maria seorang perawan. Saya percaya Maria bisa saja berkata, gak mungkin aku hamil, gak bisa. Tapi saya bersyukur Maria orang yang rendah hati. Alkitab berkata dalam Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan, walaupun mungkin gak masuk logika kita, karena itu melampaui logika kita. Gak masuk ilmu pengetahuan, karena memang melampaui ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin seorang perawan mengandung? Tapi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Wah, cukup rendah hati dia. Dia lebih percaya apa yang kata Tuhan daripada ilmu pengetahuan, daripada logika. Dan kita tahu akhirnya memang Maria mengandung dari Roh Kudus. Rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan lebih benar daripada pendapat kita. Jadilah rendah hati, karena Tuhan suka kepada orang-orang yang rendah hati. Dan saya kasih contoh satu lagi, Yabes. Ketika kita mendengar Yabes pertama kali disebut namanya ada di 1 Tawarik 4 ayat 9. Dan ketika namanya disebutkan seperti ini, Yabes lebih dimuliakan, Yabes ditinggikan, Yabes dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Padahal nama Yabes itu diberi ibunya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan.
Nama Yabes adalah kesakitan, anak penderitaan. Karena ibunya mau mengingat kesakitan dan penderitaan waktu mengandung Yabes kepada anaknya. Jadi anaknya dikasih nama anak penderitaan. Tapi anak penderitaan ini datang pada Tuhan. Orang-orang menyebut dia anak sial, anak penderitaan. Tapi dia datang pada Tuhan. Di ayat 10 dikatakan bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku terhadap malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita pelajari kisah Yabes, tidak disebut bapaknya siapa, ya saudara ngerti lah. Dan anak yang tidak diketahui bapaknya nggak boleh bahkan datang ke bait Allah di dalam perjanjian lama, ya maksud saya. Di dalam perjanjian lama. Tapi Yabes percaya anugerah Tuhan ada di hidupnya. Dia berseru kepada Allah. Dia lebih percaya bahwa Allah Israel, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi, daripada apa yang mungkin jadi sebutan bagi dirinya, yaitu anak penderitaan, anak yang menderita. Dan dia percaya perkataan Allah. Bahwa, maksud saya dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel, Allah yang setia. Dia percaya bahwa Allah setia. Dia berani datang pada Allah dan berkata bahwa berkati aku berlimpah-limpah, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Artinya apa? Artinya rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan, percaya kasih Tuhan lebih besar daripada keadaan kita hari ini. Dan Yabes memiliki hati yang seperti itu. Ketika namanya disebut, Yabes lebih dimuliakan, lebih ditinggikan. Alkitab berkata, tadi kita sudah baca, bahwa barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Barang siapa nggak sombong, dia justru ditinggikan. Waktu sombong, proud, bangga dengan kekuatannya sendiri, justru direndahkan. Anugerah Tuhan melimpah buat orang-orang yang rendah hati. Anugerah Tuhan bisa mengalir mudah dan deras di hidup orang-orang yang rendah hati, yang percaya bukan pendapatnya yang benar, pendapat Tuhan yang benar. Mungkin ekonomimu turun hari ini, tapi engkau yang sedang ada dalam Tuhan Yesus, percayalah, kau hidup dalam janji Tuhan. Di dalam Yesus semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Salah satu janji Tuhan adalah kau di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor, naik dan terus naik, bukan turun. Ekonomi kerajaan surga naik dan terus naik. Walau hari ini kelihatan turun, sama seperti perjalanan ke puncak, ada naik, terus kemudian kelihatannya turun, padahal bukan turun, sedang naik, naik lagi, dan engkau terus naik. Ketika engkau percaya perkataan Tuhan lebih daripada kenyataan, lebih daripada apa kata dunia, maka Alkitab menyebutnya engkau rendah hati dan engkau siap ditinggikan, siap dipromosi, siap dipulihkan, siap diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang rendah hati memang doanya dikabulkan. Orang yang rendah hati memang adalah orang yang ditinggikan oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 katakan seperti ini. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ketika Yabes merendahkan dirinya, hatinya di hadapan Tuhan, percaya Tuhan sayang, walaupun dunia bilang kamu anak sial, anak penderitaan, Tuhan juga pasti gak mungkin di pihakmu. Tapi dia datang pada Tuhan, dia percaya kasih Tuhan, itu rendah hati. Dan ketika dia rendah hati, dia ditinggikan. Maria ketika rendah hati, ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan. Nama Maria pasti diingat setiap kali Natal. Maria namanya ditinggikan. Dan Yesus merendahkan dirinya sebegitu rupa sampai mati di atas kayu salib buat kita. Alkitab berkata, sehingga kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya oleh nama Yesus bertekuk lutut setiap yang bernafas. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kerendahan hati membuat anugerah Tuhan mengalir dengan deras. Salah satu kerendahan hati juga melupakan kesalahan orang.
Karena Tuhan juga sudah melupakan kesalahan kita. Jangan sombong, jangan ingat-ingat kesalahan orang, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat salah. Pilihlah untuk mengampuni. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah mengampunimu. Dan ketika engkau percaya bahwa Tuhan sudah mengampunimu sehingga kamu bisa mengampuni orang lain, saya menyebut itu rendah hati. Dan orang yang rendah hati siap-siap ditinggikan oleh Tuhan. Kerendahan hati adalah cara untuk anugerah Tuhan mengalir dengan deras di hidupmu. Pagi ini mungkin ada di antara kita yang melihat kok kayaknya nggak ada jalan di hidup saya, kok kayaknya susah banget menghadapi tantangan selesainya. Jangan-jangan kita lupa rendah hati. Pagi ini lewat firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan mengingatkan kita butuh rendah hati. Tuhan benci orang sombong, Tuhan gak suka orang sombong, Tuhan suka orang rendah hati. Orang yang sombong direndahkan justru susah hidupnya. Orang sombong susah jalannya, tapi orang yang rendah hati banyak dapat kemudahan. Orang yang rendah hati disukai banyak orang. Orang yang rendah hati dicari oleh banyak orang. Orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan. Pagi ini pilihlah untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti meninggikanmu pada waktunya. Rendah hati adalah cara agar anugerah Tuhan bertambah-tambah, mengalir deras di hidupmu, di keluargamu. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan lagi, kami disadarkan. Mungkin kami sombong beberapa hari ini. Mungkin kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, pikiran kami sendiri. Mungkin kami bahkan gak percaya, meragukan apa yang jadi janji Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau percaya setiap janji-Mu adalah ya dan amin. Walau itu melampaui apa yang kami lihat, bertentangan dengan apa yang kami lihat, bertentangan dengan apa kata logika, kata dunia. Tapi kami mau percaya firman-Mu ya dan amin. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, satu persatu jangan ada yang dilewatkan. Jamah setiap pribadi pagi ini. Apapun aktivitas mereka di hari ini, Tuhan yang sertai. Biarlah Tuhan yang memampukan anak-anak-Mu ingat bahwa dalam hidup ini butuh rendah hati. Dan beri banyak kemudahan, beri banyak berkat. Pulihkan, sembuhkan, dan jamah setiap pribadi pagi ini. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Sombong sama sekali gak ada gunanya. Ngapain sombong? Lebih baik rendah hati, mengalah, mengampuni. Banyak gunanya, banyak manfaatnya. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Siapapun kau yang menyaksikan Morning with the Word, saya mengajak setiap kita untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Tulis sesuatu di sana, saya diberkati dengan komentar saudara. Terus maju dalam Tuhan, jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar bukan cuma kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh ikut diberkati. Tuhan Yesus berkati setiap kita, see you!